Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memasuki materi pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Krisna Pradana Kusuma, pengampu mapel PJOK atau Penjas Orkes untuk tahun pelajaran 2021-2022. Saya mengampu kelas 9 dan saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMP Negeri 1 Ampel Gading tahun pelajaran 2021-2022. Gimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi sehat. Di sini saya akan menerangkan tentang panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar, terutama di SMP Negeri 1 Ampel Gading. Untuk ekstrakurikuler itu sendiri adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan bimbingan konseling untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Melalui kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Kenapa harus ada ekstrakurikuler? Karena ekstrakurikuler ini termasuk amanat undang-undang, pendidikan holistik, anak unik atau potensinya berbeda, yang terakhir tuntutan ke depan. Yang pertama, amanat undang-undang, tujuan pendidikan nasional, perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu termasuk amanat undang-undang. Kedua, pendidikan holistik. Pendidikan holistik di sini dibagi menjadi 4. Di antaranya KBM di kelas, budaya sekolah, ekstrakurikuler, dan keseharian di rumah dan masyarakat. Di sini nanti kita menyinggung tentang ekstrakurikuler. Untuk di SMP Negeri 1 Ampel Gading itu ada beberapa ekstra, nanti kita bahas di selanjutnya. Pendidikan harus dapat menghasilkan insan yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif. Kecerdasan di sini dibagi menjadi 4, diantaranya cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas kinestetik. Selanjutnya, tujuan dari ekstrakurikuler. Yang pertama, memberikan acuan operasional dalam mengembangkan program kegiatan ekstrakurikuler khususnya di sekolah dasar. Ya. 2. Memberikan acuan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, memberikan acuan operasional dalam pembinaan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai acuan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan ekstrakurikuler, wajib pendidikan kepramukaan agar pelaksanaannya dapat menjadi efektif. Itu yang terakhir, yaitu yang keempat.
Untuk fungsi ekstrakurikuler itu sendiri ada 4. Yang pertama pengembangan, yang kedua persiapan karir, yang ketiga rekreatif, 4 sosial. Untuk pengembangan, pengembangan di sini yaitu kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Ya, itu untuk mengembangkan bakat dan minat kalian bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler. Kedua, sosial. Sosial di sini mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Ya, mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab. Berarti apabila kalian kok mengikuti ekstrakurikuler harus bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, rekreatif, mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Ya, rekreatif di sini setidaknya nanti kalian mengikuti ekstra dengan rasa senang, ya, tidak terpaksa mengikuti ini atau mengikuti seperti yang lainnya, ya, seperti itu. Yang keempat, persiapan karir, ini mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Nah, ini ya, ini untuk menunjang kedepannya kalian, misalnya kalian bakat di bidang bulu tangkis, voli, sepak bola, itu bisa dikembangkan kedepannya nanti. Itu untuk persiapan karir. Oke, selanjutnya persiapan prinsip ekstrakurikuler. Ini prinsip ini dikembangkan menjadi 6, yaitu yang pertama individual, kedua kemanfaatan sosial, yang ketiga etos kerja, pilihan, keterlibatan aktif, dan yang terakhir menyenangkan. Ya, seperti tadi. Untuk format kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama individual, kelompok, klasikal, dan gabungan. Ini formatnya itu seperti ini. Jadi bersifat individu, formatnya individu, ini format kelompok, klasikal, dan gabungan. Bidang ekstrakurikuler ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bidang pertama itu terdapat 4. Yang pertama seminar lokakarya, yang kedua krida, yang ketiga karya ilmiah, dan yang keempat latihan, lomba, dan prestasi. Kemudian untuk bidang ekstrakurikuler yang kedua yaitu olahraga dan UKS, kerohanian, seni dan budaya, minat khusus, dan pramuka. Ini di sini ada 5 untuk bidang ekstrakurikuler yang kedua. Kemudian perencanaan kegiatan. Yang pertama sasaran kegiatan, substansi kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan keorganisasiannya, waktu dan tempat. Yang kelima sarana. Ya, ini perencanaannya untuk kegiatan ekstra. Kemudian pembimbing ekstrakurikuler. Nah, sesuai dengan kemampuan dan wewenang. Untuk pembimbing di sini terdapat 3, yaitu pendidikan. Pendidikan itu tergolong dalam instansi. Yang kedua tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan ini berupa guru, bisa seorang guru. Dan yang terakhir tenaga profesional, yaitu seorang pelatih. Itu ya. Itu untuk pembimbing ekstrakurikuler. Di sini nanti yang apabila kalian mengikuti ekstra pada saat nanti new normal atau semua kegiatan boleh dilakukan dengan tatap muka atau bertemu, itu nanti bisa kalian mengikuti ekstra yang mungkin kalian bisa tekuni, ya. Nanti ada pilihannya nanti. Penilaian kegiatan. Penilaian kegiatan di sini terdapat 3. Yang pertama waktu, kedua bentuk,
ketiga laporan. Untuk waktu penilaian kegiatan ekstrakurikuler dalam satu semester, berarti setiap satu semester nanti ada penilaiannya untuk setiap siswa atau peserta didik. Dan yang kedua, bentuk secara kualitatif disertai deskripsi pada kolom pengembangan diri di laporan hasil belajar. Nanti di rapot kalian apabila kalian ikut ekstra, nanti ada kolom yang berupa nilai dan deskripsi. Ya, itu nanti ada isinya. Yang ketiga, laporan. Nah, semua hasil tadi ya kita laporkan ke kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan. Berarti nanti yang laporan itu yang membimbing kalian pada saat ekstrakurikuler, kan seperti itu. Selanjutnya, nah ini berbagai macam kegiatan pramuka, ya. Ini untuk kegiatan pramuka ini untuk kalian terutama kelas 7 itu wajib untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti kegiatan pramuka. Dari jenjang SD, SMP, SMA itu pramuka di sini ikutnya intra sekolah. Berarti itu wajib bagi setiap siswa. Ya. Nah, di sini nanti untuk pramuka itu juga mempengaruhi nilai kenaikan kelas kalian. Apabila nilai kalian kok C, ya, mungkin predikatnya C, itu tidak naik kelas. Makanya untuk kepramukaan ini wajib kalian ikuti. Ya. Untuk ekstra selanjutnya yaitu olahraga dan UKS. Olahraga ini termasuk pilihan. Nah, pilihan di sini kalian dengan bakat kalian atau keahlian kalian, kalian bisa memilih. Yang pertama untuk olahraga, di SMP Negeri 1 Ampel Gading di sini itu ada yang pertama sepak bola, yang kedua bola voli, yang ketiga basket, yang keempat atletik, dan yang kelima tenis meja serta karate. Ya, untuk olahraga sepak bola, alhamdulillah, ya, di SMP kita ini itu kemarin Popda tahun 2018 sebelum pandemi itu mengirimkan 2 siswa, alhamdulillah mendapatkan juara 3. Sedangkan untuk bola voli juga mendapatkan juara 1. Untuk sepak bola di tingkat kabupaten, ya, tim di SMP Negeri 1 Ampel Gading pada tahun 2017 Liga Pelajar Indonesia itu mendapatkan juara 1. Sedangkan untuk basket ini masih dalam proses, ya, proses pemantapan, ya, karena terganjal dengan sarana untuk lapangan basket. Akhirnya untuk basket ini sementara ini ditiadakan dulu. Kemudian untuk karate juga hampir setiap Popda mengikuti, ya. Terus untuk tenis meja juga sama, kemarin juga sudah ikut, ya. Dan untuk UKS atau PMR, ya, UKS di sini ada PMR. PMR itu singkatan dari Palang Merah Remaja, ya. Itu untuk SMP kita, SMP 1 Ampel Gading pernah mendapatkan juara 3, itu tingkat kabupaten, ya, bertempat di Sikucing, ya. Itu di sini mengirimkan 1 tim, ya, 1 tim PMR dikirim ke sana, alhamdulillah mendapatkan juara 3 tingkat kabupaten, bersaing dengan SMP-SMP yang lain di seluruh Kabupaten Pemalang. Selanjutnya ini tentang kerohanian. Kerohanian di sini ini juga termasuk pilihan.
apabila kalian di rumah ya dengan baca tulis Al-Qur'annya bagus, baik, kalian bisa mengikuti MTQ, BTQ, dan ada juga rebana, duror juga ada, ya. Pokoknya di sini ada berbagai macam ekstrak tentang kerohanian, ya. Alhamdulillah juga untuk BTQ, ya, baca tulis Quran di SMP kita ini sudah masuk ke tingkat provinsi, ya. Kak kelas kalian yang baru aja lulus kemarin itu baru mendapatkan juara 1 tingkat provinsi, ya. Itu untuk baca tulis Quran dan tablik, ya, atau khutbah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk kesenian di sini di SMP 1 Ampel Gading ini ada beberapa kesenian. Yang pertama itu tentang seni musik, seni drama juga ada, ya. Bagi kalian yang suka drama, ya, terus seni drum band, paduan suara juga ada, ya. Paduan suara setiap kali ada upacara Hari Besar Nasional di SMP 1 Ampel Gading ini ditunjuk untuk mewakili sebagai tim paduan suara di hari kemerdekaan atau hari besar nasional lainnya, ya. Selanjutnya minat khusus ini per individu itu biasanya mengikuti OSN, ya, OSN, terus karya ilmiah dan lain sebagainya, ya. Kalian silahkan bagi yang ingin mengikuti, ya. Kalau minat khusus ini diikuti biasanya yang nilainya menengah ke atas, ya. Karena apa? Ini untuk biasanya untuk kecerdasan smart dan lain sebagainya. Untuk minat khusus ini. Selanjutnya pengawasan ekstrakurikuler ini ada 3. Yang pertama kegiatan ekstrakurikuler dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan. Dan yang kedua dilakukan intern oleh kepala sekolah, eksternnya pihak struktural atau fungsional memiliki kewenangan. Dan yang ketiga didokumentasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan perencanaan pelaksanaan, ya. Itu tetap semua kegiatan yang ada di sekolah itu ada pengawasannya, ya. Tidak asal kita melakukan kegiatan tapi tidak diawasi, nanti resikonya itu ya besar, tanggung jawabnya itu lebih besar. Selanjutnya syarat pengembangan ekstrakurikuler ini ada 4: mendukung kegiatan akademik, menumbuhkan karakter, bakat, dan minat anak. Yang ketiga sesuai dengan daya dukung sekolah dan keunggulan lokal, terprogram dan terencana. Itu yang keempat, ya. Dan kunci keberhasilan ekstrakurikuler ini ada 3 K3. K3 di sini yang pertama komitmen, kalian harus komitmen. Yang kedua kemitraan, dan yang ketiga konsisten, ya. Komitmen, kalian harus komitmen. Kemitraan, kalian harus bisa bekerja sama. Konsisten, kalian harus bisa bertanggung jawab. Nah, itu untuk kunci keberhasilan. Dan untuk rambu-rambu pelaksanaan ekstrakurikuler itu ada rekrutmen peserta kegiatan, ya. Rekrutmen itu berarti silakan kalian kalau ingin mengikuti silakan, ya. Terus untuk penyiapan kelengkapan, insya Allah di SMP kita sudah siap. Penyiapan pelaksanaan kegiatan, ya, berupa program-program ini sudah siap. Kegiatan awal itu menyiapkan peserta untuk mendapatkan pelaksanaan kegiatan inti. Kegiatan inti sesuai dengan substansi untuk mencapai tujuan kegiatan, kegiatan akhir, dan penilaian. Isi laporan kegiatan, yang pertama jenis kegiatan. Jenis kegiatan misalnya sepak bola. Waktunya itu pada saat sore hari atau gimana, ya. Sasaran kegiatan, sasarannya itu
mungkin kalian harus bisa sekian kayak gini seperti ini tahap-tahap kegiatan itu termasuk program latihannya, hasil penilaian termasuk di dalamnya evaluasi hasil dan proses kegiatan, evaluasinya kalian kurangnya apa ya, seperti itu. Faktor penunjang dan pendukungnya, faktor penunjangnya itu berupa mungkin sarprasnya kan seperti itu. Rekomendasi ya, rekomendasi dari kepala sekolah atau dinas pendidikan terkait seperti itu ya. Itu rambu-rambu laporan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di sini itu biasanya dilakukan setelah jam pelajaran sekolah atau setelah pulang sekolah sore hari ya, sore hari atau pulang sekolah pas langsung kegiatan. Itu akan dilaksanakan apabila sudah masa new normal ya. Pada masa seperti ini, pandemi seperti ini ya, semua kegiatan itu ditiadakan, maka untuk ekstrakurikuler juga sementara ditiadakan terlebih dahulu ya. Kita berdoa saja semoga kedepannya bisa seperti biasa, new normal, tidak ada kendala suatu apapun dan semua virus bisa terbasmi semua ya. Oke, kita lanjutkan untuk rencana kegiatan ekstrakurikuler. Ini ada bros seperti ini. Ini untuk nama sekolah, jenis ekstrakurikulernya apa, ini presensi biasanya disertai dengan nilai-nilai. Terus ini ada daftar nilai sendiri, daftar nilai kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ya, contohnya untuk pramuka itu seperti ini. Misalnya namanya Jasmet. Jabatan dalam pramuka itu misalnya siaga, kelasnya 7G misalnya. Disiplinnya kepedulian keaktifan. Misalnya kok disiplinnya kurang, kepeduliannya kurang, keaktifnya kurang, skornya mesti akan kurang. Ya, makanya untuk semua kegiatan terutama pramuka itu disarankan kalian harus selalu berangkat dan mengikuti dengan disiplin ya. Kemudian saya ingatkan untuk siswa yang mengikuti ekstrakurikuler lebih dari 17 jam klub kelas di luar sekolah, nilai dan kondisi mereka secara keseluruhan turun otomatis ya. Itu tolong diingat-ingat apabila lebih dari 17 jam. Apabila kalian mengikuti di klub atau di kelas di luar kelas sekolah ya, nilai dan kondisi kalian secara keseluruhan turun. Entah itu ada di nilai, entah itu ada fisik dan sebagainya, pasti akan turun. Makanya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu tidak usah overload ya, tidak usah begitu aktif. Ya, hanya cukup 1-2 ekstra saja yang secara keseluruhan kamu itu bisa, silakan kalian ikuti. Ya, selanjutnya, selanjutnya terima kasih. Berarti untuk pertemuan kali ini, ya, cukup sekian untuk kegiatan ekstra. Sementara ditiadakan dulu. Apabila kalian ingin melakukan aktivitas, silakan di rumah kalian bisa bermain ya, entah itu melewat video ya, bagaimana cara misalnya kalau olahraga sepak bola ya, bagaimana cara dribble, bagaimana cara menendang ya, itu nanti di ekstra pun akan diajarkan seperti itu. Makanya di saat ekstra ini tidak ada, silahkan kalian belajar di rumah. Apabila misalnya kalau PMR, ini ya, kalau PMR itu mengobati orang pingsan itu gimana lah, kalian bisa melihat di YouTube atau di media sosial lainnya. Itu sebelum saya mengakhiri ya, saya tidak henti-hentinya untuk memperingatkan kepada kalian semua atau mengingatkan bahwa masa pandemi seperti ini mudah sekali tertular, apalagi pada bulan Juli seperti ini ya, banyak yang meninggal itu, entah itu dikarenakan COVID, entah itu karena
itu namanya bawaan penyakit, ya. Semua tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya untuk pencegahan atau untuk menghindari itu, kalian melakukan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan sendiri kalian sudah tahu. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Apabila mau masuk ke rumah, habis main ke mana, ya, cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun. Kemudian, yang ketiga, menghindari kerumunan. Apabila kalian mau mau bermain, ya, diusahakan berdua atau bertiga, ya, dengan menjaga jarak aman, misalnya 1 meter, kan seperti itu, ya. Itu untuk virus yang keluar itu insya Allah tidak akan mencapai 1 meter. Makanya selalu jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini untuk mengisi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, pada tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan sekian dan selamat buat kalian semua sudah diterima atau sudah menjadi peserta didik di SMP 1 Ampel Gading, ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk kalian diusahakan untuk wali kelas dan guru pengampu, nanti kalian diusahakan harus hafal atau setidaknya harus kenal, ya. Nah, nanti apabila ada tugas-tugas yang kurang, silakan bisa menghubungi beliau pengampu mapel mata pelajaran, ya. Itu karena pada sekarang ini proses belajar mengajar itu tetap menggunakan daring, ya, dalam jaringan, yaitu di rumah, ya. Setidaknya HP kalian harus selalu on, ya, online atau kuota harus ada. Nah, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selalu jaga kondisi dan kesehatan.